إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله عز وجل في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang mulia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di atas muka bumi ini. Dan kita pada hari ini berada di penghujung daripada bulan Rajab. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya bulan Rajab merupakan salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala pilih, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Dan kita berada di penghujung daripada bulan Rajab. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pesan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita bagi kita yang berada di 4 bulan haram tersebut. Yang Allah Subhanahu wa taala pesankan kepada kita di dalam surah At-Taubah ayat 36. Allah Subhanahu wa taala pesankan kepada kita wala fala taqdimu fihinna anfusakum. Pesan itu adalah janganlah kalian itu berbuat zalim terhadap diri kalian sendiri di 4 bulan tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata pesan Allah kepada kita ketika kita berada di bulan haram, janganlah kita berbuat kezaliman. Meskipun kita tahu bahwasannya kezaliman itu bukan diharamkan di 4 bulan itu saja. Bahkan di bulan yang lainnya kezaliman itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika Allah mengkhususkan pelarangan di bulan haram, ini menunjukkan bahwasannya dampak daripada kezaliman di bulan haram tersebut lebih bahaya dan lebih dahsyat dibandingkan daripada bulan-bulan yang lainnya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dikatakan seseorang itu berbuat zalim? Seseorang itu berbuat zalim jamaah dimuliakan Allah jika seandainya orang tersebut yang pertama ia melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah sesungguhnya tidak ada kezaliman yang paling zalim yang ada di atas muka bumi ini kecuali orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala dengan jelas sekali mengatakan innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang paling besar. Maka oleh sebab itu jamaah dimuliakan Allah seperti di bulan yang mulia ini,
maka hati-hatilah daripada segala bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menjauhi diri kita sendiri dan juga kita perintahkan keluarga-keluarga kita untuk menjauhi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya seseorang dikatakan dia melakukan kezaliman apabila ia itu kufur dan ingkar terhadap perintah-perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang apabila ia itu kufur dan ingkar terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, baikkah dia itu ingkari melalui perbuatannya ataupun dengan melalui lisannya, ucapannya, maka ia berarti telah melakukan satu kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika datang kepada seseorang suatu ayat Al-Quranul Karim ataupun suatu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang kebenaran atas sesuatu, kemudian ia mengingkari ayat tersebut, mengingkari hadis tersebut, maka ia telah melakukan satu kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tentang masalah larangan, jamaah dimuliakan Allah. Jika datang kepadanya suatu larangan dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ia ingkari ayat dan hadis tersebut tentang larangan itu, maka ia telah berbuat satu kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya jamaah dimuliakan Allah, seorang dikatakan zalim apabila ia itu melakukan dosa besar, yang kita sebut di dalam bahasa syariat kita dengan al-kabair, dosa besar, yang mana ia melakukan dosa besar, namun dosa besar tersebut ia tidak tanggapi dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang yang melakukan dosa besar dan tidak bertobat kepada Allah, berarti ia melakukan kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kezaliman terhadap dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin, sedang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengetahui suatu dosa itu merupakan dosa besar? Para ulama kita telah membahas di dalam kitab-kitab mereka. Kalau kita ingin mengetahui suatu dosa itu merupakan dosa besar, yang pertama sekali lihatlah daripada dosa tersebut. Jika seandainya dari perbuatan dosa tersebut ada ancamannya dengan neraka, itu menunjukkan bahwasannya dosa itu merupakan dosa besar. Kemudian yang kedua, jamaah dimuliakan Allah, kalau kita ingin mengetahui suatu dosa itu dosa besar, apabila suatu perbuatan itu bagi orang yang melakukannya, dia itu mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan dosa besar. Seperti seseorang yang melakukan transaksi riba, terdapat laknat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi yang melakukannya, berarti dosa riba itu dosa besar. Begitu juga seperti seorang laki-laki yang menyerupai perempuan ataupun perempuan yang menyerupai laki-laki, terdapat laknat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti perbuatan tersebut merupakan dosa besar. Kemudian yang ketiga, jamaah dimuliakan Allah, kalau kita ingin mengetahui suatu dosa itu adalah dosa besar apabila di dalam perbuatan tersebut terdapat sanksi dunia. Sebagaimana zina, jamaah dimuliakan Allah. Zina itu dosa besar karena bagi pelakunya terdapat sanksi dunia berupanya itu cambuk ataupun yaitu dijilid. Kemudian juga bagi orang yang mencuri terdapat sanksi dunia dengan dipotong tangannya. Itu berarti tandanya itu adalah dosa besar. Maka jemaah dimuliakan Allah, di sini kita perlu untuk mengintrospeksi diri kita semuanya. Mengajak diri kita semuanya dan keluarga-keluarga kita agar untuk menjauhi dosa-dosa besar. Karena itu merupakan sebuah kezaliman yang sangat berbahaya, apalagi kita lakukan di bulan haram. Kemudian selanjutnya jemaah dimuliakan Allah, seorang dikatakan ia berbuat zalim apabila ia terus-menerus melakukan dosa-dosa kecil.
Apabila seseorang terus-menerus dia melakukan dosa-dosa kecil. Al-israru fi saghair. Hari ini banyak orang yang meremehkan dosa kecil dan menganggap dosa kecil itu merupakan dosa yang biasa-biasa saja. Padahal dosa kecil itu, jamaah dimuliakan Allah, apabila sudah dianggap remeh, kemudian disikapi dengan dilakukan terus-menerus, maka dapat menjadikan seseorang itu terjerumus ke dalam dosa besar. Maka sebagian para ulama mengatakan, la saghirata fi israr, wala kabirata fil istighfar. Tidak ada istilah dosa kecil kalau seandainya dosa kecil itu terus-menerus dilakukan dan dianggap remeh. Dan tidak ada istilah dosa besar kalau seandainya dosa besar itu disikapi dengan senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kebakaran yang besar yang dilanda pada gedung yang besar itu diakibatkan karena percikan api yang kecil pada mulanya. Tidak mungkin suatu kebakaran besar terjadi kecuali dimulai daripada api yang kecil. Begitu juga dalam masalah dosa, jemaah dimuliakan Allah. Kalau seandainya dosa kecil ini kita anggap sebagai dosa biasa, dosa yang remeh, dosa yang seakan-akan tidak merasa kita berbuatnya, maka dia itu akan menyebabkan seseorang itu menjerumuskan pelakunya tersebut kepada jurang yang lebih berbahaya di neraka jahanam, sedangkan ia tidak menyadarinya. Maka oleh sebab itu, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi pelajaran penting bagi kita di bulan yang mulia ini. Marilah kita sama-sama senantiasa untuk menjaga diri kita, menjaga keluarga kita daripada perbuatan-perbuatan yang zalim, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Ketahuilah jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap kezaliman yang kita lakukan pada dasarnya merupakan kembalinya kepada kita sendiri. Semua kezaliman yang kita lakukan, meskipun yang kita ambil harta orang lain, yang kita caci orang lain, yang kita pukul orang lain, pada dasarnya kita adalah menzalimi diri kita sendiri. Karena sesungguhnya akibat daripada apa yang kita lakukan itu merupakan kita sendiri yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah sesungguhnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ittaqudz zulma fa innadz zulma dzulumatun yaumal qiyamah. Takutlah oleh kalian dengan kezaliman, karena kezaliman itu merupakan kegelapan nanti pada hari kiamat. Kezaliman itu kegelapan. Bahkan sebelum di hari kiamat, di dunia, kezaliman itu kata para ulama kegelapan. Ketika kita terbiasa melakukan kezaliman kepada orang lain, jamaah, maka hati kita ini akan menjadi gelap. Jiwa kita akan menjadi gelap. Sehingga orang yang suka berbuat kezaliman kepada orang lain, dia tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang hak, mana yang batil. Mana yang bid'ah, mana yang sunnah. Dia tidak akan bisa membedakannya. Karena hatinya sudah menjadi gelap. Karena sudah terbiasa dengan kezaliman. Belum lagi nanti di hari akhirat. Semua kita membutuhkan cahaya. Ketika kita berjalan di atas sirat yang di bawahnya ada neraka jahanam. Kita semuanya itu berjalan di atas kegelapan. Semua itu tergantung daripada bagaimana kita lakukan di dunia ini. Kalau seandainya kezaliman dunia ini kita sedikit lakukannya, maka insya Allah nanti kita akan melewati sirat dengan cahaya yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, ketika seseorang berjalan di atas sirat itu, ada yang cahayanya diberikan oleh Allah dengan penuh. Ada yang cahaya yang sangat kecil sekali, bagaikan ujung kuku. Antara hidup dan mati. Bagaikan orang yang membakar lilin di saat angin sedang bertiup. Begitulah jemaah dimuliakan Allah. Kita semua membutuhkan cahaya. Maka kalau kita ingin cahaya kita terang nanti di hari kiamat, di hari akhirat, kurangi kezaliman. Kurangi kezaliman.
dengan berbuat kezaliman, baik itu yang berkaitan dengan Allah ataupun yang berkaitan dengan sesama manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita semuanya dan dijauhkan daripada kita segala kezaliman, baik itu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala dan berkaitan dengan sesama manusia. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pada khutbah yang kedua ini, khatib ingin mengingatkan diri khatib pribadi dan seluruh kaum muslimin yang hadir rumah Allah yang mulia ini, bahwasannya kita sudah dekat dengan bulan Ramadan. Lebih kurang 1 bulan lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan biiznillah ta'ala. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Yang pertama, jamaah dimuliakan Allah, hendaknya kita memperbanyakkan taubat dan istighfar kepada Allah. Mulai dari sekarang sampai kita berjumpa dengan bulan Ramadan insya-Allah. Perbanyakkan taubat dan istighfar. Karena apabila kita berjumpa dengan bulan Ramadan dalam keadaan kita perbanyak taubat dan istighfar, maka insya-Allah segala amal ketaatan yang Allah syariatkan di dalam bulan Ramadan akan menjadi mudah bagi kita dalam melaksanakannya. Karena sesungguhnya dosa merupakan penyebab utama yang menjadi berat bagi seseorang dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita menyambut bulan Ramadan dengan mendalami ilmu tentang bulan Ramadan. Betapa banyak kita lihat hari ini kaum muslimin ketika datang bulan Ramadan dari tahun ke tahun seakan-akan bulan itu adalah bulan biasa-biasa saja. Karena kenapa? Karena mereka tidak mempelajari tentang masalah keutamaan yang ada dalam bulan Ramadan. Maka kami mengingat diri kami pribadi dan seluruh kaum muslimin, marilah kita membuka kembali buku-buku kita, kitab-kitab kita yang berbicara tentang masalah bulan Ramadan. Pelajari tentang keutamaannya, tentang rukunnya, tentang syaratnya, tentang hal-hal yang membatalkan puasa, tentang yaitu amalan-amalan yang disyariatkan, yang disunnahkan, yang dikuatkan untuk kita lakukan di bulan Ramadan. Lakukanlah jemaah dimuliakan Allah. Ketahuilah sesungguhnya suatu amalan itu tidak akan diterima kecuali dengan 2 syarat. Yang pertama ikhlas, yang kedua mutaba'atul Rasul. Bagaimana kita mengetahui puasanya Rasulullah kalau seandainya kita tidak mempelajarinya melalui kitab-kitab para ulama? Maka mutaba'atul Rasul, mengikuti petunjuk Rasulullah itu harus berdasarkan dengan ilmu, dan ilmu ini tidak akan kita dapatkan tanpa kita membaca dan mempelajarinya ataupun mendengarnya, jamaah dimuliakan Allah. Kata para ulama, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amalan yang dilakukan bukan berdasarkan ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka amalannya itu tertolak dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang kita perbanyakkan adalah agar untuk Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita bertemu dengan bulan Ramadan. Kalau dahulunya para salaf dari bulan Rabiul Awal mereka sudah mulai berdoa kepada Allah agar untuk disampaikan mereka bertemu dengan bulan Ramadan. Namun kita barangkali sudah terlambat, tapi belum terlambat, kita masih punya kesempatan berdoa kepada Allah agar Allah menjumpakan kita dengan bulan Ramadan.
Kemudian juga kita perbanyakkan doa kepada Allah agar Allah memberi taufik kepada kita, memberi kekuatan kepada kita untuk bisa beribadah dengan semangat di bulan Ramadan. Diberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang telah disyariatkan kepada kita di bulan Ramadan. Semoga Allah beri taufik kepada kita semuanya dan membantu kita di dalam melaksanakan ketaatan kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Rabbana inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqimus salat.